Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yusuf Wibowo SAG MSI Sel CIBL selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama. Di sini saya akan mereview terkait jurnal yang berjudul Peranan Peradilan Agama dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan. Di sini nama jurnal hukumnya Jurnal Hukum dan Peradilan, volume dan halaman volume 7 nomor 3 dan halaman 353 sampai 374. Untuk tahunnya 2018 dan penulisnya Amron Swadi, reviewer Reza Abdul Aziz Taufik. Selanjutnya mengenai latar belakang. Kewenangan peradilan agama itu mencakup sengketa di antara orang-orang beragama Islam dalam bidang ada diantaranya 8. Yang pertama perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infak, sedekah, dan yang terakhir ekonomi syariah. Lalu peradilan agama dihadapkan pada dua ekspektasi besar. Yang pertama, peradilan agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Peradilan agama dituntut untuk menerapkan hukum atas perkara in concreto dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan dan menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. Yang kedua, peradilan agama dituntut untuk memperhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak yang umumnya menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam lingkup keluarga. Hakim dituntut memiliki kejelian luar biasa dan kepekaan terhadap penderitaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak yang menjadi korban dari perilaku suami atau ayah yang telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari perkara tersebut diharapkan mampu memberi solusi yang cepat dan tepat bagi kaum perempuan dan anak. Selanjutnya tujuan penelitiannya yaitu mampu mengelaborasikan peranan peradilan agama melindungi hak-hak perempuan dan anak melalui putusan yang lebih memberikan kepedulian terhadap mereka, serta sejauh mana putusan-putusan tersebut dapat direalisasikan sehingga benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari akibat perceraian. Selanjutnya dasar permasalahan. Penjelasan angka 37 pasal 49 mencakup 22 bidang hukum diantaranya mengenai izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, gugatan nafkah diantaranya istri, nafkah lampau, nafkah anak, lalu gugatan cerai, permohonan cerai talak, penyelesaian harta bersama, lalu pengasuhan anak, perwalian, pengesahan anak, asal usul anak, pengangkatan anak, dan yang terakhir pengesahan nikah. Permasalahannya yakni kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan menunjukkan bahwa kewenangan absolut peradilan agama banyak bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan dan anak dikarenakan implikasi atau dampak langsung dari putusan terhadap perkara tersebut umumnya dirasakan oleh pihak perempuan dan anak. Pihak laki-laki pun sejatinya
merasakan dampak dari putusan terhadap perkara-perkara tersebut. Namun, prevalensi dan tingkatan efek yang dirasakan antara laki-laki dengan perempuan jauh berbeda. Untuk metodologi penelitiannya di jurnal ini ada 5 poin: jenis penelitian, pendekatan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya, jenis penelitian. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji atas asas, norma, dan aturan hukum yang relevan dengan tema utama penelitian. Meneliti mengenai doktrin-doktrin hukum yang berkembang terkait dengan tema penelitian. Selanjutnya, pendekatan. Di sini ada 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan meneliti dan menelaah peraturan terkait dengan tema utama penelitian. Yang kedua, pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang berupaya menawarkan konsepsi baru agar ide utama dalam penelitian dapat diimplementasikan dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak hukum perempuan dan anak. Pendekatan ini untuk memperkukuh pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, primer, yang meliputi perundang-undangan dan jurisprudensi. Yang kedua, sekunder, mencakup literatur yang relevan dengan tema penelitian serta hasil penelitian, survei terkini yang memberikan gambaran faktual mengenai keadaan yang berkaitan dengan objek penelitian. Penggabungan kedua sumber penelitian tersebut diharapkan mampu memberi deskripsi yang lebih komprehensif. Metode pengumpulan data. Inventarisasi perundang-undangan yang relevan. Buku-buku jurnal dan publikasi ilmiah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian. Lalu ada keseluruhan data yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis melalui pembacaan dan penelaahan data secara sistematis, yaitu membaca data secara keseluruhan dan memperbandingkannya satu sama lain. Lalu metode analisis data. Analisis data dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu analisis diarahkan untuk dapat memberi saran lanjutan yang dapat diimplementasikan guna mengatasi atau menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu untuk hasil penelitian, yang pertama ada kebijakan peradilan agama dalam mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peradilan agama sejak diterapkannya sistem peradilan satu atap telah melakukan berbagai pembenahan dalam administrasi peradilan untuk mendukung upaya pembaruan peradilan yang berlandasan pada asas transparansi dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan. Perhatian khusus pada umumnya pemberdayaan kaum perempuan yang dalam keluarga seringkali dipersepsi sebagai pihak yang inferior dan berada di bawah dominasi kaum laki-laki. Penyebab lemahnya hukum masih klasik, karena ranah perempuan masih dianggap terlalu domestik, sehingga penegakan hukum pun masih cukup lemah dan tidak adil secara gender. Peradilan agama telah memberikan upaya nyata terhadap keberpihakannya
pada perempuan dan anak dengan melaksanakan regulasi tersebut sehingga dapat menghapus segala bentuk diskriminasi dan disfungsi hukum terhadap penegakan hak hukum kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum. Meskipun demikian, ternyata masih terdapat beberapa kendala. Selanjutnya, putusan-putusan peradilan agama dalam konteks perlindungan hukum kaum perempuan dan anak. Aspek mendasar dari cerminan putusan peradilan agama yang mengedepankan upaya perlindungan terhadap HAM perempuan, hak perempuan, penetapan jumlah nafkah yang wajib dibayar didasarkan pada ukuran kepatutan dan keadilan. Penetapan jumlah nafkah wajib mencerminkan keduanya sehingga bermanfaat dan adil bagi pihak perempuan yang ditalak oleh suaminya. Kaidah hukum dalam jurisprudensi ini kemudian menjadi patron bagi para hakim peradilan agama dalam menentukan nilai nafkah yang dibebankan kepada suami yang ingin menalak istrinya menurut ukuran keadilan dan kepatutan tersebut di atas. Jurisprudensi tersebut menjadi pedoman yang diikuti oleh para hakim peradilan agama dalam menentukan hak asuh anak. Gugatan mengenai nafkah anak juga menjadi suatu perhatian bagi peradilan agama. Penentuan jumlah nafkah anak harus dapat memastikan bahwa hak dasar dan kepentingan anak dapat terpenuhi pasca perceraian. Perhatian ini tercermin dari sejumlah pembaruan kaidah hukum penetapan nafkah anak yang mencerminkan kepatutan dan keadilan dan kemanfaatan bagi si anak dan ayah yang dibebani nafkah tersebut. Selanjutnya, realisasi pelaksanaan putusan pengadilan yang memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Ada beberapa faktor kecilnya angka realisasi pelaksanaan secara sukarela atas putusan cerai talak yang disertai pembebanan kepada suami di pengadilan agama. Yang pertama, hal tersebut telah berada di luar jangkauan dan kewenangan pengadilan agama untuk memaksa seseorang melaksanakan, kecuali para pihak dalam hal ini mantan istri mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Poin B, adanya itikat yang tidak baik dari pihak suami untuk melaksanakan putusan, apalagi dalam hal mantan suami adalah seorang PNS, terdapat kesulitan dalam hal memaksa bendaharawan gaji pemerintah untuk memotong gaji pegawainya untuk diberikan kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan. Sebaliknya, berjalannya realisasi putusan hakim yang disertai dengan pembebanan kepada suami membayar kepada istri pasca perceraian. Praktiknya di pengadilan agama dalam rangka melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian di saat putusan cerai talak beserta pembebanan dijatuhkan, hakim menekankan kepada pihak suami agar berkomitmen untuk melaksanakan segala kewajiban kepada istri dengan cara sukarela pasca perceraian. Yang terakhir, membangun sinergitas antara lembaga dalam memaksimalkan upaya perlindungan perempuan dan anak. Upaya internal dari Mahkamah Agung, khususnya di lingkungan peradilan agama, tidak cukup kuat menyukseskan upaya yang dimaksud, karena penting untuk memikirkan adanya sinergi antara Mahkamah Agung, khususnya peradilan agama, dengan institusi lain yang terkait. Kedudukan lembaga kepolisian sebagai penegak hukum
dipandang cukup efektif untuk memberi tekanan kepada pihak laki-laki agar dapat memenuhi kewajibannya tersebut. Mekanisme ini dapat melibatkan prosedur hukum pidana sebagai media yang dapat membuat pihak laki-laki yang sebelumnya ingkar menjadi bersedia dengan sukarela memenuhi kewajibannya. Mahkamah Agung perlu menjalin kesepahaman dengan instansi terkait dengan merumuskan suatu peraturan bersama yang mampu mendorong terlaksananya upaya melindungi hak perempuan dan anak. Perlunya kerjasama dan sinergi berkelanjutan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Keuangan agar setiap perempuan yang diceraikan oleh suaminya dapat memperoleh jaminan sosial dan ekonomi. Lalu untuk kelebihan artikel jurnal, yang pertama penjelasan yang sangat luas, menjabar, detail, tepat, dan jelas. Yang kedua, bahasa yang digunakan oleh sang penulis cukup baku. Lalu yang terakhir, data statistik perkembangan dari tahun ke tahun yang dicari pada situs yang resmi. Untuk kekurangan artikel jurnal, ada kalimat yang kurang tepat penyusunannya, lalu banyak tulisan yang masih typo atau salah, lalu bahasa terlalu kaku, terkadang membuat kalimat terlihat rancu. Saran untuk artikel jurnal, yang pertama, lebih baik penulis menggunakan bahasa yang baku namun tidak terlalu kaku sehingga memudahkan penulis memahami maksud dari bacaan. Lalu yang terakhir, sebaiknya sebelum artikel jurnal diterbitkan lebih teliti lagi terhadap penulisan yang masih typo atau salah. Cukup sekian review jurnal dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.